Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah, terutama anak-anak program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, kita bertemu pada video yang kedua pada mata pembelajaran PBSI 2. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang konsep dari RPPK 13, tujuan dari RPPK 13 dan juga prinsip-prinsip RPPK 13. Nah, untuk hari ini saya akan bahas sebagian dari komponen-komponen RPP Kurikulum 2013. Pada modul perkuliahan kita adik-adik terdapat beberapa komponennya, terdapat 10. Yang pertama itu adalah identitas mata pelajaran, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi ajar, yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh metode pembelajaran, yang kedelapan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang kesembilan adalah penilaian pembelajaran, serta 10 adalah sumber dan media pembelajaran. Baik, pada video ini saya akan bahas tentang komponen identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar. Itu ya. Ada 3 yang saya bahas pada video ini. Yang pertama tadi identitas mata pelajaran, kemudian yang kedua kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik adik-adik di rumah, kalian coba lihat di halaman 3 di modul yang sudah kita miliki itu. Identitas mata pelajaran merupakan komponen pertama yang wajib dibuat guru. Jadi dalam RPP itu harus ada identitas mata pelajaran. Identitasnya apa-apa saja, satuan pendidikan, kemudian kelas kamu mengajar di kelas dan semester berapa, kemudian materi pelajarannya apa, topiknya apa, kemudian pertemuan keberapa saja kamu membuat RPP tersebut atau rencana pembelajaran tersebut untuk pertemuan yang keberapa. Kemudian alokasi waktunya itu berapa lama. Itu saja pada identitas mata pelajaran. Kemudian hal yang paling penting yang perlu kalian pahami adalah tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya sudah pernah berikan kepada kalian, atau kalian coba lihat file standar isi ya, file standar isi. Di dalam file standar isi sudah ada kolom kompetensi inti dan kolom kompetensi dasar. Yang akan saya jelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar adik-adik. Nah, rumusan kompetensi inti itu ada 4 ya. Yang pertama kompetensi inti 1 atau disebut KI 1, kompetensi inti 2 atau yang disebut KI 2, kompetensi inti 3 atau yang disebut KI 3, dan kompetensi inti 4 atau yang disebut KI 4. Kemudian bagaimana apa hal yang harus kamu pahami dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, adik-adik di rumah, KI 1 itu adalah untuk kompetensi inti, terutama sikap spiritual, untuk kompetensi sikap spiritual. Kemudian KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, pasti kamu makin bingung ya, maksudnya apa? Jadi begini adik-adik, dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran itu ada 4 macam atau ada 4 jenis penilaian. Penilaian yang pertama adalah sikap spiritual, yang kedua adalah sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Nah, dasar dari pembuatan penilaian tersebut adalah kompetensi inti itu tadi. Misalkan kalian mau membuat penilaian sikap spiritual pada peserta didik, maka kamu harus harus berpedoman pada KI 1 dan kompetensi dasar dari KI 1 yang dijabar dari KI 1. Itu maksudnya. Kemudian kalau kamu mau menilai sikap sosial, maka kamu harus berpedoman pada KI 2 dan kompetensi dasar yang dijabarkan dari KI 2. Begitu juga dengan KI 3. Kalau kamu mau menilai tentang kompetensi inti pengetahuan dari peserta didik yang kamu ajar, maka kamu berpedoman pada KI 3
dan kompetensi dasar yang dijabarkan dari KI 3. Kemudian yang keempat, kalau kamu mau menilai kompetensi inti keterampilan pada peserta didik yang kalian ajar, maka kamu harus berpedoman pada KI 4 dan kompetensi dasar yang dijabarkan pada KI 4 itu. Begitu ya, semoga kalian paham. Kemudian adik-adik, jangan sampai itu kebalikan. Jangan sampai kamu bingung dengan itu ya. Kamu sendiri sudah punya file dari standarisasi itu, maka harus pelajari itu. Di dalamnya itu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Semuanya itu sudah punya peruntukannya semua. Begitu. Kemudian hal lain nanti, agar kalian lebih paham tentang ini, kita akan belajar tentang cara membuat indikator berdasarkan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya, untuk agar kita bisa menilai nanti kira-kira bagaimana cara menilai kompetensi sikap, bagaimana cara menilai kompetensi sikap spiritual, sosial, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Itu yang paling penting pada bagian ini. Kalian sudah pahami bahwa, saya menegaskan ulang, KI 1 atau kompetensi inti 1 untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi pengetahuan, dan KI 4 itu untuk keterampilan. Itu yang perlu kalian pahami, jangan sampai kebalik nanti ya. Jangan sampai kamu membuat indikator untuk kompetensi pengetahuan, maka kamu ambil KI dan kompetensi dasar dari KI 1. Itu jangan sampai. Semoga kalian paham ya. Jadi itu dia hal yang perlu saya bahas tentang pada pertemuan ini ya adik-adik. Jadi kalian harus paham tentang itu. Kemudian setelah ini nanti saya akan bahas tentang indikator, cara membuat indikator, dan juga cara membuat tujuan pembelajaran. Oke, itu dia hal yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada yang kalian belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.